sombong dimusnahkan oleh Allah melalui longsornya bumi. Qarun beserta dengan hartanya dan para pengikutnya dilongsorkan ke dalam perut bumi dan tidak ada yang bisa untuk mengevakuasinya. Ada juga bencana yang dinampakkan oleh Allah seperti bencana yang pernah diberikan kepada umat Nabi Nuh yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mati dalam keadaan tenggelam, ribuan orang mati dalam banjir yang melanda di kota Nabi Nuh alaihissalam. Nama kotanya adalah kota Mesopotamia, dan ribuan orang telah mati dengan banjir yang melanda di kota Nabi Nuh alaihissalam. Siapa yang selamat? Nabi Nuh dan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Selebihnya karena mereka meminta azab kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Allah mengabulkan apa yang mereka minta. Mereka menantang Allah, mereka melawan Nabi Nuh, menghina dan mengejeknya, meminta azab kepada Allah, dan ketika Allah mengabulkan dan memperlihatkan azab itu, tak ada seorang pun yang perkasa untuk melawan keperkasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kepada kita semua, jangan sekali-kali mengharap adanya azab Allah. Jangan sekali-kali kita meminta azab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi mintalah rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semua orang, meskipun dulu tidak percaya kepada Allah, tapi tatkala Allah memberikan bencana di alam ini, maka semua orang tunduk dan percaya bahwa Allah itu Azizun Hakim. Allah itu perkasa dan bijaksana. Ketika diperlihatkan berbagai macam bencana oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di saat itulah ada orang-orang yang beriman, tapi iman mereka itu terlambat. La yu'minuna billah illa ra'aul azab. Tidak beriman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali tatkala melihat azab Allah Subhanahu wa taala. Jamaah pendengar di mana saja berada yang dirahmati Allah, sepertinya Allah sedang memperlihatkan ini bencana-bencana kecil. Misalnya banjir di PD misalnya, kecil, tapi 18 sekolah harus tutup. Ini kita juga harus hati-hati. Nanti di sana banjir, di sini banjir, kemana-mana kita tidak bisa lagi jalan. Dan ini adalah awal dari kemiskinan kita. Nanti semua orang tidak bisa berbisnis lagi, tidak bisa berdagang lagi, barang-barang tidak bisa dipasok, dan kita semua berharap semoga bencana-bencana ini cepat dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Bayolali, di Jawa Tengah, itu sedang diperlihatkan erupsi gunung, artinya api di gunung itu dinampakkan. Dan kalau sekiranya ini meletus, kita ini akan bisa berbahaya. Karena dulu kan pernah kita dengar, kita baca di Sleman di Yogyakarta, lahar hitam yang keluar itu ada lahar yang panas, ada lahar yang dingin, sama-sama berbahaya. Yang dingin pun bisa putus kaki kita ini, disertai dengan batu-batu keluar dari gunung, dan air yang amat panas dan amat dingin. Itulah lahar-lahar yang dikeluarkan Allah Subhanahu wa taala. Bencana-bencana yang sedang dinampakkan ini, MUI Pusat hari ini di Hari Republika mengajak agar seluruh rakyat Indonesia itu bermuhasabah. Muhasabah itu artinya menilai diri sendiri, introspeksi diri. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lalaikan, apa yang kita abaikan selama ini, atau apa yang sedang kita lakukan, barangkali kebohongan-kebohongan, ketidakbenaran yang sedang terjadi. Apabila hal ini berlangsung lama,
maka Allah akan menurunkan berbagai macam bencana dengan cara mengurung. Mengurung maknanya hari ini musibah di sini, besok musibah di tempat lain, akhirnya di semua tempat. Nah, ini presiden sudah datang ke Sulawesi Barat, bangun segera, bangun kembali sesuatu yang sudah rusak. Belum selesai dibangun di sini, sudah ada bencana-bencana di tempat yang lain. Ini yang dimaksud dengan kita dikurung oleh Allah dengan berbagai macam bencana. Kita lihat misalnya hari Sabtu, 2 hari Sabtu yang lalu, orang sedang hangat membicarakan tentang Sriwijaya yang jatuh dari Jakarta ke Pontianak. Besoknya sudah ada bencana-bencana lain yang kira-kira orang lupa. Padahal ini belum selesai ditemukan semuanya, baru 18 orang ditemukan, sudah ada di tempat lain bencana-bencana yang sedang terjadi. Di sini terjadi gempa, di sana terjadi banjir, dan lain-lain sebagainya. Ini adalah peringatan-peringatan dari Allah supaya hamba-hamba Tuhan di muka bumi ini, hamba-hamba Allah di muka bumi ini, jangan mengabaikan perintah Allah, apalagi melawan Allah Azza wa Jalla. Tunggu saja, kata Allah. Kita pernah baca ayat di surat Taubah, apabila seseorang maradu alal nifaq, keterlaluan dalam kemunafikannya, keterlaluan dalam kefasikannya, keterlaluan dalam kekufurannya, kemusyrikannya, melawan dan menantang Allah, itu akan mendapat azab karrataini minal azab, 2 kali diazab oleh Allah di dunia dan di akhirat nanti. Oleh karena itu cara kita ini untuk mempertahankan bumi supaya bumi ini kuat, hendaknya dari hari ke hari bertambah banyak jumlah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita abaikan. Bahkan kadang-kadang di tempat-tempat bencana yang sedang diberikan oleh Allah, misalnya longsor ataupun bumi sudah mulai bergerak, ketawa-ketawa saja, tidak ada satupun yang insaf. Apa ya Allah yang sedang terjadi ini? Maka Majelis Ulama Pusat hari ini menginstruksikan kepada seluruh rakyat Indonesia agar semuanya mau bermuhasabah. Bermuhasabah, kita melihat apa ya Allah kekurangan-kekurangan kami, apa ya Allah yang sedang terjadi di bumi ini, apa ya Allah yang sedang Engkau perlihatkan di alam ini. Jawabannya tentu ada. Allah sedang memperlihatkan bencana-bencana kecil agar manusia itu semua yadarraun, mau kembali kepada yang benar. Tetapi musibah demi musibah yang diberikan oleh Allah, tidak ada yang bisa mengambil pelajaran dari bencana-bencana yang sedang diperlihatkan oleh Allah. Maka Allah akan memperlihatkan bencana-bencana yang lebih besar lagi. Di saat itulah manusia akan sadar bahwa siapa saja yang menantang Allah, mereka itu tidak akan mampu. Oleh karena itu di surat Ar-Rum ayat 31 yang saya pernah membacakannya, ada 4 cara agar manusia ini selalu terpelihara dari berbagai macam kemaksiatan. Yang pertama, munibina ilaihi. Yang kedua, wattaquhu. Yang ketiga, wa aqimus shalah. Yang keempat, wala takunu minal musyrikin. Ini semua harus kita ulang-ulang dalam bahasa tahfidnya. Memurajaahkan Al-Quran itu membaca, tapi ini memurajaahkan, mengulang-ulang ayat suci Al-Quran agar kita mau berpedoman kepada kitabullah yang la raiba fihi dalam segala persoalan. Ini meskipun hari ini baru mulai ada instruksi dari Majelis Ulama Pusat bermuhasabah. Mari kita lihat di sini makna muhasabah yang dimaksud adalah
mari kembali ke jalan Allah. Yang belum salat, salatlah. Yang belum mau beribadah, beribadahlah. Yang masih bergelimang dalam kekufuran, mari menuju kepada keimanan. Yang masih bergelimang dalam kesesatan, mari menuju ke hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bahkan di saat-saat seperti ini muncul di video-video. Ada 2 orang putra Aceh sedang menyampaikan misi Kristiani, sudah sampai ke Medan, tapi ke Aceh enggak akan berani. Insya Allah orang Aceh itu meskipun ada yang kadang-kadang mereka sering meninggalkan sholat, tapi untuk mempertahankan agamanya insya Allah sangat kuat dan tidak akan berani hadir ke Nanggro Aceh Darussalam. Apalagi yang bersangkutan itu satu katanya dari PD, satu katanya dari Birin. Itu orang tuanya dan masyarakat di Birin dan di Sigli akan menantinya dengan berbagai macam bahaya. Ada satu pesan dari seorang ustadz, mudah-mudahan Pak Kapolda, Pangdam, Bupati, Wali Kota menyikapi hal ini, jangan hanya membaca, jangan hanya diam. Bila perlu tangkap orangnya ini, tidak boleh untuk menyebarkan hal-hal yang salah di bumi Serambi Mekah ini. Jadi jangan bangga dengan kemurtadannya, jangan bangga dengan kebodohannya, jangan bangga dengan kemusyrikannya, jangan bangga dengan kekufurannya. Munibina ilaihi, mari kembali ke jalan Allah, tidak ada cara lain. Kamu tidak bisa lari dari azab Allah. Munibina ilaihi, kembalilah kepada Allah. Wattaquhu, bertakwalah kepada Allah. Wa aqimus shalah, dirikan salat. Wala takunu minal musyrikin, dan kamu jangan bergabung bersama orang-orang musyrik. Mau hidup aman, amalkan ayat ini. Nah, itu kalau mau melecehkan, mau memperolok-olok, silahkan saja. Bahwa agama Allah yang telah disyiarkan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mau mengikutinya, dia akan selamat. Dan itu adalah janji Allah kepada para nabi dan para rasul. Siapa saja yang melanggar, yang melecehkan ayat-ayat Allah, tunggu saja, dia akan mendapat karrataini minal azab, 2 kali akan mendapat azab Allah. Di dunia akan mendapat azab Allah, di akhirat juga akan mendapat azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh-contoh azab sebenarnya telah sangat banyak. Apa yang sudah diperlihatkan oleh Allah kepada kaum Ad, umat Nabi Hud, kemudian kaum Samud, umat Nabi Saleh alaihissalam, bagaimana yang telah terjadi. Allah hancurkan negeri itu dengan kerikil-kerikil yang tajam, dengan angin yang amat dahsyat. Lalu badan-badan mereka, tubuh-tubuh mereka ini terbawa angin, diangkat oleh angin, kemudian jatuh ke bawah. Dan sebelum mereka jatuh, ada leher-leher mereka yang telah putus, sehingga ketika tertimpa di atas tanah, ada sebahagian tidak ada leher. Ini kalau Allah memperlihatkan di zaman kita ini, mungkin tak ada lagi orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat bagaimana umat Nabi Hud, hanya dengan suara halilintar dan petir yang amat dahsyat, mereka mati bergelimpangan di jalan-jalan, dan tak ada seorang pun yang bisa melawan kekuasaan dan keperkasaan Allah Azza wa Jalla. Kita lihat lagi bagaimana umat Nabi Lut yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Ankabut. Kejahatannya melakukan perbuatan sodom, membegal manusia-manusia yang ada di jalan, mengambil hartanya, kemudian berpesta pora seks, porno, homoseksual di depan umum. Akhirnya apa yang terjadi? Negeri mereka dijungkir balikkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ditambah dengan angin yang amat kencang, dan tubuh mereka diangkat oleh angin, kemudian kena batu-batu yang tajam, dan ketika mereka tertimpa ke tanah kembali, sebagian mereka dalam keadaan luka-luka dan mati.
Ini juga diceritakan di dalam surah Al-Ankabut yang dulu saya pernah membacakannya. Mudah-mudahan cobaan-cobaan dahsyat jangan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di zaman kita. Apa yang lebih dahsyat lagi? Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahhar. Ini dahsyat sekali. Pada hari Allah ganti bumi dengan bumi yang lain, langit dengan langit yang lain. Nah, ini belum pernah kita lihat. Langit masih utuh, langit masih kokoh. Bumi belum diganti dengan bumi yang lain, tapi nanti di akhir kehidupan kita ini, bila Allah memunculkan kiamat dengan berbagai macam yang akan kita lihat, salah satu yang kita lihat ini ayat Quran. Percaya ataupun tidak, silahkan baca sendiri juga bisa. Di surat Ibrahim ayat 48. Ini cobaan yang amat dahsyat. Dan jika ini terjadi, tak ada seorang pun yang bisa selamat. Dalam gempa ada yang selamat, dalam tsunami ada yang selamat. Contoh kita ini, selamat pada waktu gempa, selamat pada waktu tsunami. 270.000 orang meninggal, tapi kita termasuk orang yang selamat. Nanti kapan tidak ada yang selamat satupun? Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahhar. Hari Allah mengganti bumi dengan bumi yang lain, langit dengan langit yang lain. Oh, Masya Allah. Padahal langit itu sakfam mahfuda, atap yang sangat kokoh. Nanti semuanya fana. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang melata di muka bumi akan fana, akan hancur, akan tak ada lagi. Yang kekal dan tinggal hanyalah Allah yang maha agung dan maha mulia. Selebihnya semuanya hancur. Bumi hancur. Ini masjid raya yang kita cintai, masjid-masjid lain yang sangat kita cintai. Bila bumi diganti dengan bumi yang lain, semuanya musnah. Sudah masanya musnah. Tak perlu lagi bangunan-bangunan di dunia. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Pada hari bumi diganti dengan bumi yang lain, langit diganti dengan langit yang lain. Apa yang terjadi? Semua ahli kubur berdiri. Kalau sudah berdiri, kiamat namanya. Wa barazu lillahil wahidil qahhar. Semua lari menuju Allah yang esa dan perkasa. Hanale yang batat, hai kubedah, tidak ada istilah. Ilah hang kutem bedah dalam kubur. Semuanya atas perintah Allah bangkit. Semuanya berdiri. Berdiri itulah hari kiamat. Jadi dulu, kalau sekarang kita lihat di kuburan semuanya berbaring. Yang tak beriman mengeluh, pakon trik-tak ya Allah dalam kubur. Qalu ya wailana man ba'asana min marqadina haza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Mereka berkata, aduhai celakalah kami. Man ba'asana min marqadina, siapa yang membangkitkan kami dari tempat tidur ini? Haza ma wa'ada ar-rahman, inilah yang telah dijanjikan oleh Allah yang Rahman. Wa sadaqal mursalun,
dan benarlah para rasul-rasul. Rupanya di alam kubur semuanya percaya kepada Allah, semuanya percaya kepada Rasul, tetapi kepercayaan dan keimanan mereka tak berarti sama sekali, karena Allah menyebut fala tahsabannallaha mukhlifa wa'dihi rusulah innallaha azizul zuntiqam. Allah tidak menyalahi janji. Kalau dulu dia beriman, beruntung di alam kubur. Tidak salah janji. Allah sudah memberitahu kepada Rasul, wahai para Rasulku, sampaikan dakwah dan risalahku, li'la'i kalimatillahi al-ulya, untuk menegakkan kalimah Allah yang suci. Tidak mau dengar. Bergelimang dalam dosa, bergelimang dalam durhaka kepada Allah, bergelimang dalam maksiat. Dan pada hari bumi dirobohkan oleh Allah, langit diruntuhkan oleh Allah, wa barazu lillahil wahidil qahhar, dan semua berdiri dan bangkit serta lari menuju Allah yang Maha Esa dan Perkasa. Apalagi yang terjadi? Nah, ini sudah keluar semua dari alam kubur. Semua sudah berdiri. Allah beritahu kepada Rasulullah, wa taral mujrimina yawma idzin muqarranina fil asfad. Kamu lihat ya Rasulullah, orang-orang yang bergelimang dalam dosa, orang-orang yang bergelimang dalam durhaka, yauma idzin muqarranina fil asfad. Pada hari itu mereka terikat dalam keadaan terbelenggu, dicaruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat susah jalannya, dibelenggu oleh Allah. Inilah orang-orang yang dulu melakukan berbagai macam kemaksiatan di alam ini, tidak mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah tangan dan kakinya diborgol, apalagi yang terjadi? Sarabiluhum min qatiran wa taghsha wujuhahumun nar. Pakaian mereka min qatiran, dari pelangkin, dari plakin yang suum. Nah, itu diliputi dalam tubuh. Wa taghsha wujuhahumun nar. Wajah dan muka mereka dipenuhi dengan api yang amat panas. Lalu pada waktu itu ada orang yang menyatakan, oh ma berakat lago, liyajziyallahu kulla nafsin ma kasabat. Ini Allah membalas setiap jiwa terhadap apa yang pernah dilakukannya dulu. Innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya Allah maha cepat perhitungannya. Ini kita dengan membaca ayat-ayat dari surat-surat Al-Quran, mudah-mudahan kita mau mengambil pelajaran. Karena cerita Al-Quran itu bukan cerita bohong, bukan asatirul awalin. Kita lihat bagaimana cara Allah menutup ayat di surat Ibrahim ini. Haza balagul linnas waliyunzaru bihi waliya'lamu annama huwa ilahu wahid waliyadzakkara ulul albab. Sadaqallahul azim. Ini adalah penyampaian untuk manusia yang amat sempurna. Artinya ayat-ayat suci Al-Quran yang diterangkan sejak masa Nabi Muhammad SAW sampai dengan zaman kita ini adalah penjelasan yang amat lengkap dan sempurna. Untuk apa? Waliyunzaru bihi, agar dengan Al-Quran itu kamu bisa mengambil pelajaran, menjadi peringatan dengannya.
waliya'lamu annama huwa ilahu wahid, dan agar kamu mengetahui, mereka mengetahui bahwa dialah Allah yang esa, Allah yang ahad, ilahu wahid, yaitu Allah yang satu. Waliyadzakkara ulul albab, dan ini menjadi pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai pikiran yang sehat. Saya ketika ceramah di Masjid Al-Falah Nusu subuh kemarin hari Sabtu, ada jamaah yang bertanya, Pak Ustadz, ini kita membaca samadiyah dan tahlil, katanya ini budaya dari agama lain. Apa benar itu Ustadz? Saya balik bertanya, apakah ada agama lain yang mengucapkan Qul wallahu ahad la ilaha illallah? Kalau mereka mengucapkan, itu bukan agama lain, agama Islam itu. Janganlah melecehkan orang-orang yang bersama dia mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Itu adalah kalimat yang sangat bagus, bukan dari agama lain, dari Al-Quran juga. Fa'lam annahu la ilaha illallah, maka ketahuilah bahwa sebagus-bagus ucapan itu adalah la ilaha illallah. Itu ditahlilkan. Ada orang meninggal baca tahlil, jangan kita lecehkan. Itu anjuran Allah di dalam surat Muhammad ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah, maka ketahuilah olehmu bahwa sebagus-bagus ucapan itu la ilaha illallah, wastaghfir li zambika walil mu'minina wal mu'minat, mohon ampunlah terhadap dosa-dosamu dan dosa orang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan. Wallahu ya'lamu mutakallabakum wa maswaakum, dan Allah Maha mengetahui apa pekerjaanmu dan di mana tempat tinggalmu. Yang terakhir, saya menyarankan agar di Aceh ini tetap hidup budaya Islami. Jangan saling mengejek, jangan saling menghina, dan jangan terlalu berani menghakimi. Misalnya ada orang mengerjakan sesuatu, kita bilang tidak ada di ayat, tidak ada di hadis. Yang paling bagus, belajarlah Quran, belajarlah hadis, sehingga kita ini lebih banyak diam daripada berkata yang salah-salah. Dan daripada diam, lebih bagus kita berkata yang benar-benar. Wabillahi taufiqi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.